7 contoh website nomor terakhir akan membuat Anda merinding. Wah, jadi gitu kan. Baik teman-teman, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu dalam keadaan yang begitu mudah mengakses informasi dalam dunia digital yang semakin asik ini, teman-teman, anak-anak muda pasti sebenarnya lebih paham ketimbang orang-orang tua semacam saya, bukan kami lah, Mbak Devi masih muda juga ya. Jadi sebenarnya ini kita sedang memasuki mata kuliah yang itu adalah dunia rekan-rekan sendiri. Tinggal bagaimana nanti di kelas ini kita membuat mindset, tidak sekedar persoalan teknis ya. Kalau persoalan teknis gampang sekali nyari di tutorial YouTube. Buka YouTube, gawe IKS gampang banget. Nah, kita akan lebih dari itu, karena ini adalah kuliah dan teman-teman ada di kampus seni yang terbesar di Indonesia. Jadi kuliah ini tentu saja tidak hanya akan menjadi suatu kuliah tutorial membuat website, tentu tidak ya. Tetapi bagaimana kita mengoptimalkan digital, mengoptimalkan jaringan internet, mengoptimalkan media sosial juga untuk laku berkesenian kita. Kita menjadi seniman, kita menjadi orang kreatif yang menciptakan karya seni, kita menjadi orang-orang yang bukan saja konsumen karya seni tetapi pencipta karya seni. Bagaimana memanfaatkan kondisi yang serba mudah ini. Kemarin Bu Devi tentu sudah memberikan materi tentang disrupsi di dunia seni. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan itu? Jadi sekarang yang diniatkan adalah bagaimana dengan kondisi yang kita bisa mengakses informasi dan sebaliknya kita juga bisa menyebarkan informasi kesenian kita, informasi karya kita, itu kita bisa optimal di dalam meraih apa yang tidak bisa diraih oleh senior-senior rekan-rekan. Coba bayangkan dulu seniman berapa? 20-25 tahun atau zaman STSRI Asri, zaman Asri, ayo untuk terkenal tidak mudah. Tapi sekarang dengan media sosial, bahkan ada seseorang yang saya lihat karyanya itu ya asal-asalan ya, tapi diikuti oleh begitu banyak pengikut, follower, subscriber, view-nya juga jutaan. Nah, itu aja bisa, apalagi teman-teman kan, seniman yang tadinya adalah orang biasa tetapi punya skill tentu saja ya, skill yang standar, bukan istimewa banget, skill yang standar, atau apalagi skill yang istimewa dengan ide-ide kreatif dan memanfaatkan jaringan media sosial, itu bisa menjadi seniman terkenal dalam waktu yang relatif lebih cepat ketimbang seniman-seniman zaman dulu. Misalnya kalau di dunia internasional ya, teman-teman bisa mengecek siapa Devon Rodriguez yang dia membuat drawing di kereta api itu kan, di subway itu. Wah, itu kan ya, saya yakin yang bisa bikin kayak gitu banyak kan, yang bisa bikin drawing seperti itu, tapi dia bisa memanfaatkan emosi penonton. Bagaimana dengan cara dia berinteraksi dengan seseorang yang menjadikan objek drawingnya terus dikasihkan, tapi itu kan bagi
viewer kan sangat menarik. Nah, apalagi ketika teman-teman di sini sudah dibekali banyak sekali konsep dan juga dibekali teknik-teknik berkesenian, melukis, menggrafis, membuat karya 3 dimensi. Ini akan semakin lebih asik lagi. Ini adalah kondisi yang benar-benar bisa dimanfaatkan. Dan saya yakin teman-teman pasti sudah familiar gitu. Instagram lah, Facebook lah, TikTok, X, apalagi banyak sekali ya, Pinterest misalnya. Saya yakin teman-teman yang begitu lahir sudah ada komputer, yang begitu lahir sudah ada handphone, itu jauh lebih familiar dengan gadget yang begitu canggih ketimbang misalnya saya yang lahir itu dulu telepon aja masih belum ada ya di kampung saya. Terus teleponnya itu langsung telepon yang diputer gitu itu, terus pakai nomor di telepon itu ngubungi operator. Kalau mau telepon harus ngubungi operator dulu. Pak, bisa minta tolong sambungkan ke nomor ini ya gitu. Itu zaman dulu. Terus habis itu pakai nomor telepon yang diputar gini, terus dipencet. Itu semua saya mengalami itu. Sampai telepon yang zaman SMS dan sekarang BA. Teman-teman yang lahir di kondisi yang seperti ini pasti akan lebih canggih. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan hal itu. Nah, baik, sebelum kita masuk ke website personal seniman, saya pengen tanya nih. Siapa teman-teman yang memanfaatkan Instagram? Memanfaatkan Instagram, memakai Instagram, untuk apapun lah, untuk apapun, menggunakan atau memiliki akun Instagram. Ada? Pasti ada ya, hampir semuanya. TikTok lebih banyak atau lebih dikit? TikTok. YouTube? Ya, saya yakin ya teman-teman pakai itu. Nah, sekarang saya pengen tanya. Ini khusus untuk yang memanfaatkan Instagram untuk mengupload karya-karya pribadi. Apa kelemahan dan kelebihan Instagram? Apa kelemahan dan kelebihan Instagram? Kelebihan dulu lah, kelebihan dulu. Kelebihan Instagram untuk mengunggah lukisan-lukisan rekan-rekan, mengunggah patung rekan-rekan. Apa? Kelebihannya apa? Kelebihan menggunakan Instagram apa? Payu, betul. Bisa. Ya alhamdulillah ada juga yang delalah kok ya DM aku. Pak Denny, mohon maaf mau tanya kalau ini harganya berapa? Ayo, ono ya alhamdulillah kok ya delalah kok ya gelem ini. Payu, itu kenyataan. Nah, ini sekaligus ya. Beberapa bulan lalu ada seorang manajer galeri, seorang ownernya juga, GM-nya ya ownernya juga, CEO galeri tertentu di Malaysia. Saya pernah berpameran di sana. Itu mengeluh begini teman-teman. Kalau dulu bikin satu pameran, wah itu enak, laris. Dia bikin pameran laris. Karena begitu dia bikin pameran, ngundang kolektor, ya udah kolektornya beli di situ, beli di pameran itu. Dia bertanya tentang harganya, dia percayakan dia juga nggak punya nomor kontaknya seniman. Tapi sekarang apa yang terjadi ketika dia menyelenggarakan pameran? Apa? Kolektornya bagaimana? DM seniman nih, DM hubungi pengen karya ini, masih dipamerkan, tunggu 3 bulan lagi. Kan biasanya ada kontrak habis pameran berapa bulan, kalau masih ada laku dan tidaknya kan masih ada hubungannya dengan galeri. Nah ini enggak, ya ditunggu aja. Ya ini kondisi yang ada sekarang. Ya memang sikap seniman macam-macam ya. Ada yang dia berusaha gentleman untuk menghargai galeri yang telah mengajak kerjasama. Tetapi ketika itu sudah di luar ketentuan kerjasama, misalnya sudah lewat 3 bulan tadi ya kesepakatan, ya bukan salahnya seniman juga kan. Wong nyatanya kolektornya memang bisa menghubungi kan, bisa melihat karya yang lain. Di pameran dia lihat 3, di Instagramnya dia lihat 20, dan dia milih yang ini dan yang itu kan. Ini fakta yang sekarang ada, dan itu tidak terjadi pada seniman-seniman zaman dulu kan. Nah,
kemudahan berinteraksi dengan kolektor misalnya di Instagram. Tapi apa kelemahan? Kelemahan Instagram apa? Tidak terstruktur, betul sekali. Betul sekali. Dan ada lagi nggak kira-kira kelemahan Instagram atau Facebook atau YouTube atau TikTok, apalagi Shopee, apalagi Tokopedia, apalagi Amazon misalnya, apa? Kelemahan yang lain apa? Ketika dia melihat karya kita, kolektor melihat karya kita di Instagram, maka dia tidak akan fokus. Mengapa? Ya paling enggak tidak akan terlalu fokus karena ada apa? Ada setelah melihat karya kita dia akan ditunjukin apa oleh Instagram, oleh Facebook, oleh YouTube, oleh TikTok, oleh Shopee misalnya. Ditunjukin apa? Karya yang sejenis kan? Ya kan? Sak donge meh pengen tuku lukisane Adit, basan buka WE Adit ternyata ketemune loh kok iki ana karya liyane, karya Intan misalnya kan. Wah, mendelok karya Intan iki. Wah ini Intan wae DM-e kan gitu kan. Ora sida DM Adit, DM Intan kan. DM tuku ra apa-apa ya, DM tanya karya, DM tuku. Nek DM liyane aku sih enggak boleh, desain enggak boleh DM mahasiswa untuk urusan yang lainnya. Nah, maka begini teman-teman. Kita perlu satu media lain untuk mempresentasikan karya kita. Yang itu bisa lebih fokus, meskipun ada kelemahannya juga. Ya, kita coba lihat dulu. Kita tadi sudah diawali oleh Bu Devi, kita akan ngomongin tentang website personal website, artis personal website atau website personal seorang seniman, yang tetap aja ada kelemahannya. Maka kita coba nanti dari kelemahan ini kita akali. Apa kira-kira kelemahan website personal? Kelemahannya dia apa teman-teman? Website personal gitu. Ya. Apa kira-kira? Gini dulu. Kalau kita punya galeri di pinggir jalan atau punya toko di pinggir jalan, toko kelontong lah, pecel lele lah, itu yang penting apa tuh? Jalan itu kondisinya gimana? Ramai kan? Ramai. Nah sekarang di dalam dunia disrupsi ini memiliki jalan yang ramai itu ekuivalen sama dengan atau bahkan ada yang lebih bagus ketimbang jalan yang ramai, yaitu apa? Ya? Apa? Strategis ya, jalan yang strategis tentu ya. Kalau di dalam dunia digital, dunia online ini apa? Yang setara dengan jalan yang ramai apa? Apa? Sering apanya? Websitenya atau istilahnya apa? Traffic. Ya kan? Traffic kan? Bagaimana traffic itu masuk di dalam website kita, atau sebenarnya traffic itu masuk di dalam YouTube kita, channel kita, Instagram kita. Itu kan semuanya sebenarnya itu kan. Lah nek wis duwe traffic sing oke, viewer yang banyak, subscriber yang banyak, follower yang banyak, itu kan bisa jadi lebih berharga daripada jalan yang ramai. Karena sekarang nggak peduli punya warung kafe di pelosok, di tempat yang terpencil, kalau traffic media sosialnya keren, tetap saja bisa laris kan, dituju kan, padahal ya jalannya sepi kan. Nah sekarang bagaimana kita memakai website ini, website personal? Kalau misalnya ya kita punya personal website dibandingkan dengan kita punya akun Instagram atau akun Facebook, YouTube, X, TikTok, enggak cuma Instagram yang nanti dikira endorse Instagram. Itu kira-kira trafficnya lama yang mana? Trafficnya di website personal website atau Instagram? Trafficnya banyak yang mana? Secara umum loh ya, secara umum, bukan dalam kasus khusus. Ya tentu di Instagram. Di sana banyak orang.
Di sini ya siapa yang tahu? Siapa yang tahu kan? Nah, makanya begini teman-teman, saya menggambarkan Instagram atau media sosial yang lain itu seperti alun-alun. Alun-alun kidul misalnya. Sekarang alun-alun lor ya sepi nyenyet kan, di rangkeng kan, nggak boleh masuk. Rumah rakyat itu menjadi nggak boleh dimasuki sekarang. Alun-alun kidul, wah ning kono sing sini wong dodol macam-macam kan, wong dodol, wong dolanan sepeda lampu. Terus dolanan guys sing ditembak kene njur medhun ana cahayane kae kan. Macam-macam kan sing ditutup matane kan. Rame banget itu. Rodit. Nah, itulah ketika kita menggunakan media sosial. Kita buka sana, buka dagangan di sana ya. Kita cangkok men misalnya, kacang roh permen ya, asongan gitu. Dulu saya pernah berjualan itu di bis ini. Boleh dit. Itu udah banyak pengunjungnya dulu, sudah banyak trafficnya, sudah banyak yang datang. Di Instagram udah banyak berapa miliar orang yang menggunakan. Meskipun kalau di survei yang dilakukan saat pandemi, traffic paling banyak untuk video ya. Pernah dicek itu video YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Itu yang paling banyak masih YouTube untuk trafficnya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengkonversi para penonton ini yang ada di Instagram ke personal website kita? Ini ibaratnya gini teman-teman ya. Teman-teman punya lapak kecil-kecilan di pinggir jalan yang ramai, di alun-alun yang begitu besar. Tetapi teman-teman punya rumah, punya galeri privat yang sangat indah, sangat mewah, sangat megah di kampung gitu, di dalam di pelosok gitu. Nah, teman-teman di media sosial yang sudah ramai itu ketemu orang-orang memang sudah suka. Nek pancen seneng, yuk tak ajak main ke galeriku. Ayo tak ajak ke studioku. Yuk tak ajak ke rumahku. Maka nanti dari media sosial ini bagaimana kita giring untuk masuk ke personal website. Nah, orang-orang yang sudah suka dengan karya kita di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube, kita ajak main ke rumah, kita tunjukkan, ini loh galeriku, ini loh rumahku, ini loh karyaku, ini loh. Nah, dan nanti di sini teman-teman memiliki kebebasan menyusun yang tadi menurut Mas Adit tidak fleksibel, di sini sangat fleksibel. Bagaimana menampakkan atau menyampaikan gagasan, pemikiran, konsep. Nah, nanti kita ngomong di personal branding ya, isinya bagaimana. Bagaimana menyampaikan ini yang kelebihanku, ini posisi unikku. Yang namanya perusahaan, yang namanya produk tertentu, itu kan mesti harus memiliki posisi unik ya? Apalagi seniman. Kalau nggak punya posisi unik, iya nggak tampak. Misalnya, kira-kira ya, teman-teman sekarang bikin produksi permen, udah banyak permen, terus bikin produksi permen, terus jualan permen, udah nggak di branding apapun, nggak disampaikan ini value-nya seperti ini kelebihannya seperti ini, tinggal taruh aja di toko. Kira-kira payu laris ora? Payu enggak kan? Karena apa bedanya permen kuwi karo liyane? Wes kalah karo permen apa liyane? Davos Kiss misalnya, sing lebih terkenal. Tetapi ketika punya posisi yang berbeda, iki permen yang berbeda dengan yang lain. Permen ini untuk orang-orang yang tidak sempat ngopi. Ngopi itu kan mengasihkan kan untuk masyarakat kita. Tetapi nggak semuanya orang punya waktu untuk ngopi.
Maka kalau nggak punya waktu untuk ngopi, cukup minum atau makan permen, ngemut permen. Permen gantinya ngopi, namanya kopiko. Kan semua orang udah tahu kan, kopiko. Apa bedanya kopiko karo liyane? Lu nek asline kan meh padha wae kan. Sama aja kan. Misalnya itu dikasih nama yang lain dulu, bukan namanya bukan kopiko, permen zuap-zuap misalnya kan, tapi branding posisinya nggak jelas kan, ya ora seterkenal itu. Tapi begitu di branding, iki lho permen sing gantine ngopi, wong ape ngerti kopiko, padahal sini padha wae. Nah ini nanti terjadi pada karya Anda. Apa bedanya karyane Mas, misalnya Mas siapa namanya? Mas Wiku. Karyanya apa? Lukisan, patung, grafis? Lukisannya tentang apa? Bang Memori. Mbak siapa namanya? Mbak Erli. Lukisannya tentang perempuan. Apa bedanya? Saurung itu ngerti. Kan perlu disampaikan. Memori ki sesuatu yang unik loh kalau di dalam lukisan loh. Karena memori, dengan melihat lukisannya Mas Digo, itu kita bisa membangkitkan memori-memori masa lalu. Lukisan memori tersentuh, misalnya gitu. Apa ya jelas. Orang jelas ya pakai edukasi, kita mengedukasi ke masyarakat. Nah menyampaikan kayak gitu di platform yang terbatas itu strukturnya sudah dibuat oleh mereka. Ayo angel. Maka kita perlu website. Perlu personal website. Nah, sekarang kita lihat dulu ya contoh-contohnya biar tidak. Ini contoh-contohnya yang coba saya kumpulkan. Ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 contoh website. Kalau di judul-judul yang biasanya dibuat di internet gitu ya, YouTube dan sebagainya, dibuat yang menggetarkan. 7 contoh website nomor terakhir akan membuat Anda merinding. Wah, jadi gitu kan. Ngapa kok ngono sing terakhir? Ya ben delok kabeh kan, biar view-nya panjang kan. Biar view-nya panjang, sing dibuat merinding sing paling akhir. Kok merinding tenan pora ya mbuh delok wae kan. Sekarang kita lihat karya Jean Hein March Art. Namanya, nama senimannya Jean Hein March. Jean Hein March. Nah nanti jeanheinmarch.com atau jeanheinmarchart.com. Besok nek misalnya gawe yo Mas siapa misalnya? Mas siapa namanya? Mas Juli siapa? Julianto.com. Nah gitu ya. Meskipun ya saya tidak pengen teman-teman itu kesulitan, terutama dalam hal ini ya, masa ekonomi. Masalah aku mbiyen kuliah bayar dhewe ya. Saya kuliah bayar sendiri, kuliah kerja. Jadi tahu persis ya kalau hal-hal seperti itu. Jadi nek sing biayanya mahal-mahal itu ya tetap saya usahakan teman-teman bisa melewati kuliah dengan orang larang-larang banget itu, orang larang-larang dengan kemampuan yang ada. Maka nanti tidak harus pakai yang domain berbayar, tidak harus pakai yang hosting berbayar. Nanti bisa membuat yang gratis misalnya. Contoh Mbak siapa namanya? Nabila.blogspot.com ora apa-apa. Ya, gratis. Atau nabila.wordpress.com ya ora apa-apa, gratis ya. Enggak harus nabila.com, enggak harus. Nah,
Dengan website pribadi seperti ini, semuanya bisa ditampilkan sesuai dengan keinginan kita. Baik home, available works, portofolio. Anda sudah punya banyak pengalaman. Ini tulisannya ya sak geleme dhewe kan. Statement, jadi nanti Anda punya statement khusus terhadap karya Anda. Yang harus ada itu ya. Nanti kita strukturnya, kita lihat dulu preview. Besok kita lihat struktur yang mesti ada. Tapi itu bisa di-arrange, terserah Anda mau apa dulu. Tetapi mesti ada apa statement berkesenian Anda. Tapi ini beda dengan model model TA ya. Konsep penciptaan, konsep perjudian orang ngono lah, bahasanya beda. Bahasanya beda. Iki yo mohon maaf ya, meskipun kita di dunia akademi sama, tetapi kita menggunakan bahasa untuk publik. Bahasa untuk masyarakat umum. Jadi jangan terlalu nganggo bahasa-bahasa ilmiah. Lukisan ini adalah lukisan dengan gaya surrealisme, yaitu suatu gerakan yang referensinya enggak lah. Kita pakai bahasa yang lebih masuk ya di dalam publiknya. Nah, ini ada kontroversi. Nanti teman-teman boleh memilih, boleh menyampaikan harga, boleh tidak ya. Ini ada yang sudah terjual. Boleh terkait dengan personal branding yang mau Anda ciptakan nanti. Wah, ini seniman ini dalam penjualan terbuka misalnya. Ya nanti harga ditanggungan. Atau wah ini lebih misterius harganya. Harga nggak disampaikan. Atau tengah-tengahnya. Kalau mau tanya harga hubungi ini. Bisa jadi. Itu makanya dengan website terserah Anda. Terserah Anda mau dengan cara seperti apa kan. Portofolionya, terus CV-nya, terserah. Yang penting harus ada gambaran umum, apa value apa yang Anda sampaikan, karya Anda yang penting ya, karyanya mau dibagi lagi seri ini boleh, portofolio atau CV. Sekarang kita lihat yang ini ya, Paul Spencer Art. Ini kan terserah ini series of work. Nah, macam-macam kan? Serinya macam-macam. Arsip berkarya tahun berapa? Tentang apa? Pasti ada. Infonya, kontaknya gimana kalau mau membeli? Karya yang masih tersedia seperti apa? Nah, kan asik. Nah, ini pakai harga. Nanti teman-teman kalau nggak pede pakai harga ya nggak usah pakai harga. Terserah kalau itu, terserah. Ya. Tuh, terus Zaria Forman. Nah, ini home-nya seperti ini. Ini home-nya cuma satu halaman, satu lembar. Terus langsung di atas menu. Menunya tentang apa? Mana ini? Nah, ini. Komposisi ini terserah ya. Nanti Anda cari sendiri ya, sebagus-bagusnya. Zaria Forman dokumen macam-macam ya. Ada drawingnya, ada printnya. Nah, ini bisa jualan cetak merchandise ya. Bisa dicetak di kaos, bisa dicetak di mug dan sebagainya. Itu terserah aja. Kalau teman-teman nggak suka seperti itu ya nggak usah. Nah, ada yang format fotonya dibuat sama, panjang lebarnya sama, hampir seperti Instagram. Tapi ada yang saya lebih memilih sesuai dengan proporsi lukisan aslinya ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ini kalau dia mau printnya, jadi digital print, kan ada beberapa yang mahal kan kalau beli aslinya, boleh beli printnya. Dan ini memanfaatkan pihak ketiga. Atau teman-teman sudah punya banyak pameran, bisa aja kan, lebih enak kan, lebih terstruktur. Orang yang sudah suka kita di Facebook, di Instagram, di YouTube, di TikTok, ajak main ke rumah, ajak main ke galeri pribadi. Ini loh Pak, ini loh Bu, this is
my achievement in art. Do you like it? Yes, I like it. Do you understand? Yes, I stand under you. Wow. Pesing ya. Ya. Nah, kalau Anda pernah dipublikasikan ke yang lain, masukkan. Tapi nggak harus seperti ini. Itulah enaknya. Nah, iki sapa to? Misalnya jenenge sing nesu-nesu ke jenenge Mbak siapa kok lali aku. Nah, Askia. Meh kontak Askia carane piye? Nah, kan ini kontaknya. Mau kasih email lah, mau kasih nomor WA, nggak ada yang larang kan. Itu. Coba lihat lagi nih. Habis ini tanya jawab aja. Ini ada bahkan yang mau commission boleh lah. Nih commission. Nih Rosenberg. Ini yang sudah meninggal ini, seniman besar, seniman terkenal di sejarah, Robert Rosenberg. Tapi dibuat oleh yang sekarang. Biasanya ini ya, Foundation Institute gitu, Robert Rosenberg Foundation. Ya sesuk nek wis mati Anda misalnya Mbak siapa nih? Nama enggak apa, semua orang akan meninggal kok, enggak apa Mbak siapa namanya? Oh. ASCII Foundation ya, sehingga anak cucunya misalnya, enggak apa-apa ya. Tapi yo ngumpulkan tugas metode presentasi digital besok ngumpulkan anak cucunya, ketemu Bu Dewi dan saya. Aku ya wis mati kan, wis tuwa kan. Itu. Nah, website terbaik tidak akan saya sampaikan. Yang terakhir. Nanti daripada Anda merinding. Ya tak. Ndak ndarani ngapusi ono tenan denij.com. Ini ada about-nya, serinya, akrilik, watercolor, ono katalog, kurikulum vitae, bagaimana cara membeli. Shoot. Wow, imaginative langsung. Shit. Oh, kasih nih. Shoot. Mau tahu tentang about-nya? Shoot. Lalu penan. Pak Denny, saya suka. Yo, Pak, ke website aja ya Pak, nanti jenengan bisa milih-milih. Ini enak kan. Oh, akrilik. Nah, wah ini ada di kampus Pak. Wah, ini yang ya kalau mau beli klik info. Yang sudah terkoleksi bisa ditampilkan juga. Aku mesul kok rada rapi naik, collected wae lah. Misalnya gitu. Ini yang cat air. Oh, cat air ada paling banyak ini. Itu. Nah, kalau kurang ya bisa ditambah. Ini terserah mau sampai ke berapa, tapi kan capek ya. Pakai nomor gini. Kan enak. Ya ini memang yang pakai domain sama hosting yang berbayar, tapi ora kudu kong ini. Nek iso kong ini lho apik, maksudnya kalau ada yang yang hosting dan domain berbayar. Ini kan investasi juga ya, investasi teman-teman di dunia seni. Silakan aja, nggak apa-apa. Kalau mau teman-teman membuat yang seperti itu. Ini pameran tunggal saya 4 kali open katalog set. Nah, dan sebagainya lah. Bisa ya. Cari yang agak Lo kan asik. Oh.
Asik toh. Katalog, kurikulum vitae. Ini tapi bagus juga sih. Saya punya yang blogspot. Karena itu kan malah lebih awet ya. Nggak akan lekang oleh waktu ya cek ono we. Nah ini kan wis setahun habis kontraknya kan tertutup. Bagaimana cara membelinya? Kalau mau ngontak kemana? Nah, itu kira-kira teman-teman. Jadi ya, monggo nanti silahkan rekan-rekan membuat. Tadi apa itu? Mbak Dewi itu namanya? Yang tadi itu, yang dengan garis itu namanya? Infinity. Nah, itu nanti tanya Mbak Dewi saya. Boleh. Terserah, saya katakan Anda lebih pintar dari saya. Anda lebih pintar. Tinggal menakam saja. Menakam saja. Memanfaatkan ini untuk karir Anda berikutnya. Ini kan sekarang sudah tidak lagi pakai kartu nama. Kartu nama ini ya website aja. Ini Pak, website saya dipaparkan pada website. Ini adalah kartu nama Anda dari Anda. Oke, rekan-rekan ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya, terutama bagi teman-teman yang dari prodi lain ya. Oh ya, sebentar, ada prodi lain. Ada dari etnomusikologi, ada. Etnomusikologi? Musik juga. Oh ada. Oke, gini. Kalau disangkat. Tidak harus lukisan. Tidak harus seni murni karyanya ya. Bahkan tidak harus karya seni, tetapi harus tentang seni. Tentang seni itu bisa mungkin ada passionnya kurator tentang tulisan seni. Yang muncul di sini adalah tulisan-tulisan Anda tentang isai seni, artikel seni, kuratorial seni. Wah, Pak, saya senangnya membahas tentang sejarah seni, tapi coba bebas saya gampang sekali kawan. Benar-benar itu karya Anda tentang seni. Boleh tulisan Anda tentang seni. Boleh Anda membahas tentang karya Anda tadi ya. Boleh lukisan, grafis, paten, kreatif, desain, atau artikel Anda tentang seni. Ini untuk teman-teman yang besok mau tidak kejutaan seperti itu, ya. Oke. Monggo, ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya harap ini sesuatu yang mengasihkan dan menjadi legacy Anda setelah kuliah ini selesai. Anda punya kenangan. Wah, website iso mantek Anda terkenal dari puluhan tahun yang lalu. Yang akan datang Anda ditarik-tarik kolektor. Wah, website apa? Iya ini kenang-kenangan kuliah metode presentasi digital. Iya. Iya, sini jadi rumah Anda. Anda kenalan mantep. Ini hari Anda. Oke, saya doakan sekian. Gak lama-lama, beberapa pekan, beberapa bulan atau tahun yang akan datang sudah muncul misalnya website dengan nama siapa ya? Mbak siapa namanya? Sebelahnya. Nah, Anda Mbak Lia. Dila. Lia Pak. Lia. Ria.com ya. Ria apa nih? Ria Nur Aman Ria Nur Amansyah.com. Oke lah, semoga ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, silakan berangan-angan. Bayangkan, kalau ada kendala itu gampang
solusinya. Dulu zaman saya kuliah, saya nulis skripsi. Dulu zaman saya kuliah masuk belum ada komputer, adanya komputer. Ketika saya lulus skripsi, komputer itu masih jarang. Tetapi semua mahasiswa menulis skripsi dan ditangan untuk kajian dengan komputer. Artinya semua bisa diakali, bisa terima. Kalau blogspot itu bisa kan pakai handphone? Bisa ya? Aplikasinya? Linktree kan juga betul meneng. Linktree itu kan iya ya, aku nanti mungkin Linktree yang aku pahami dulu, yang itu hanya untuk link-link banyak yang biasanya dipakai untuk di profil Instagram. Itu mungkin sekarang berbeda dengan yang dulu ya, mungkin mau menyediakan. Intinya tersebut, Anda lebih tahu, Anda boleh pakai apapun platformnya, Anda boleh pakai memanfaatkan apapun, tapi isinya Anda punya website pribadi yang mempresentasikan tentang karya Anda. Ini adalah metode atau cara mempresentasikan atau menghadirkan karya Anda di dalam dunia digital. Maka namanya kuliah ini metode presentasi digital. Baik teman-teman, saya tunggu karyanya. Nanti kuliahnya modelnya kita presentasi. Presentasinya adalah Anda bawa laptop sendiri, siapkan koneksi yang stabil. Kalau koneksi stabilnya nggak ada, jangan sungkan-sungkan, kalau boleh ya minta tolong Mbak Nadia. Enggak, sendiri-sendiri lah, nggak saling menggantungkan ya, nggak saling menggantung, sendiri-sendiri silakan. Anda bawa laptop sendiri, bawa koneksi sendiri, kalau bisa nggak bisa. Anda mulai sekarang bikin ubah grafik Anda yang ada di Instagram menuju ke website. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.